Aku Hafiz. Aku Anissa. Aku Harin. Aku Alisa. Aku Alga. Aku Bia. Kami dari Kelompok 3. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu ikan patin? Ikan patin adalah salah satu ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Pertumbuhannya cepat, adaptif terhadap berbagai kondisi kolam, dan memiliki nilai ekonomi yang stabil. Selain dagingnya yang digemari, kulit ikan patin juga menjadi bahan baku unggulan untuk berbagai proses produk olahan, termasuk keripik kulit yang kini semakin populer. Maka dari itu, mari kita mulai videonya. Sebelum ditebar ke kolam, probiotik terlebih dahulu ditambahkan untuk membantu larva menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Penebaran dilakukan menggunakan takaran sendok teh yang jika dihitung ada 5.000 ekor per sendok teh. Dan setiap akuarium diisi sekitar 15.000 larva agar kepadatannya tetap ideal. Pada hari pertama, larva belum diberi pakan karena masih memanfaatkan sisa kuning telur sebagai sumber energi utama. Memasuki hari kedua, hingga hari ketiga, barulah larva diberikan artemia sebagai pakan awal. Setelah fase artemia, pakan dilanjutkan dengan cacing sutra. Pada tahap ini, larva membutuhkan pakan dalam frekuensi yang tinggi, hingga 8 kali sehari atau sekitar 3 jam sekali. Seiring dengan pertumbuhannya larva, frekuensi pemberian pakan secara bertahap dikurangi hingga menjadi 2 kali sehari. Jenis pakannya pun disesuaikan dengan ukuran larva agar pertumbuhannya tetap optimal. Selama masa pemeliharaan, kualitas air, suplai oksigen, dan kebersihan kolam adalah prioritas utama. Menjelang panen, larva disortir terlebih dahulu untuk menyesuaikan ukuran dengan permintaan konsumen. Setelah ukuran seragam, barulah benih siap dipanen dan dipasarkan. Pada fase pembesaran, ikan diberi pakan sekenyangnya namun tetap terkontrol. Perhatikan gerakan makan ikan. Ketika mulai melambat atau tidak lagi agresif, pemberian pakan dihentikan agar tidak ada sisa yang mengendap. Jenis pakan yang digunakan adalah pelet dengan ukuran yang mengikuti bukaan mulut ikan. Frekuensi pemberian pakannya 2-3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Setelah melalui proses pembesaran dengan manajemen pakan dan kualitas air yang baik, tibalah kita pada tahap yang paling ditunggu-tunggu, pemanenan ikan patin. Tahap ini bukan sekadar mengambil ikan dari kolam, tetapi memastikan ikan berada dalam kondisi terbaik, segar, sehat, dan sesuai standar permintaan pasar. Pemanenan dilakukan saat ikan sudah mencapai ukuran konsumsi atau sesuai permintaan konsumen. Sebelum panen, debit air kolam diturunkan secara perlahan untuk memudahkan pengambilan ikan dan mengurangi stres pada ikan. Saat panen berlangsung, pekerja menggunakan jaring untuk mengumpulkan ikan secara hati-hati. Gerakannya tidak boleh terlalu cepat atau kasar, agar tubuh ikan tidak terluka. Pada tahap ini, tenaga kerja biasanya ditambah agar proses panen lebih cepat dan efisien. Setelah ditangkap, ikan segera dipindahkan ke wadah penampungan berisi air bersih. Hal ini bertujuan agar ikan dapat menurunkan kadar lumpur dan kotoran sebelum diangkut. Selanjutnya, ikan disortir berdasarkan ukuran, terutama jika ada permintaan khusus dari konsumen atau distributor. Setelah proses sortir selesai, ikan siap dikemas dan dikirim. Selanjutnya, kita masuk ke proses pengolahan, yaitu transformasi kulit ikan patin menjadi produk andalan fish snack. Semua proses dimulai dari pemilihan bahan baku. Kulit yang digunakan berasal dari ikan patin minimal 500 gram, karena pada ukuran ini kulit lebih tebal, kuat, dan menghasilkan tekstur terbaik. Kulit juga harus berwarna cerah sebagai tanda kesegaran. Selanjutnya, masuk ke tahap pembersihan. Pada tahap ini, sisa daging dan lemak yang masih menempel pada kulit dipisahkan secara manual menggunakan pisau. Proses pemisahan ini penting untuk menghasilkan rasa yang bersih dan menghindari aroma tidak sedap saat penggorengan. Setelah bersih, kulit dicuci lalu masuk ke proses perendaman cuka. Perendaman ini berfungsi menghilangkan bau amis sekaligus memperbaiki tekstur kulit sebelum digoreng.
Setelah itu, kulit diberi bumbu basah yang menjadi dasar rasa khas fish snack. Kulit kemudian digoreng hingga renyah. Penggorengan dilakukan dengan kontrol suhu agar hasilnya tidak gosong dan tetap berwarna cerah. Setelah digoreng, kulit ditiriskan menggunakan spinner untuk mengurangi minyak berlebih. Tahap ini penting karena standar mutu fish snack mengutamakan keripik yang renyah tetapi tidak berminyak. Setelah minyak berkurang, keripik diberi bumbu kering sebagai sentuhan akhir. Lalu masuk ke tahap pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan rapi dan kedap udara agar kerenyahan tetap terjaga sampai ke tangan konsumen dengan proses yang terkontrol dari awal hingga akhir. Fish snack menjaga kualitas keripik tetap konsisten, renyah, cerah, dan lezat tanpa aroma mengganggu. Dan pencatatan dilakukan agar seluruh proses produksi dapat terkontrol dengan baik, sehingga kualitas produk tetap konsisten dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Itulah rangkaian lengkap perjalanan ikan patin, mulai dari larva, pendedaran, pembesaran, hingga akhirnya siap diolah menjadi produk bernilai tinggi. Dari proses panjang inilah tercipta keripik kulit ikan patin yang tidak hanya lezat, tetapi juga berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi.